Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksy Saban dengan NIM R1C1 23044. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Geologi Batubara dengan tema yaitu pengolahan dan pemanfaatan batubara. Baik, pertama kita masuk di pengolahan batubara. Pengolahan batubara adalah suatu proses yang bertujuan untuk menghilangkan mineral pengotor di dalam batu bara. Pengotor yang terdapat di dalam batu bara ini berupa mineral yang antara lain yaitu lempung, pasir, kuarsa, dan lain-lain. Pengolahan batu bara bertujuan untuk menghilangkan pengotor yang terdapat di dalam batu bara. Pengotor yang terdapat di dalam batu bara akan menjadi abu jika batu bara tersebut dibakar. Hal ini menjadi masalah dalam pemanfaatannya untuk energi karena semakin banyak pengotor di dalam batu bara akan mengurangi nilai kalor atau nilai panas batu bara. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan pengotor di dalam batu bara adalah dengan melakukan pengolahan. Proses pengolahan batu bara dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu seperti pertama yaitu preparasi yang berguna untuk mereduksi ukuran butir batu bara sesuai kebutuhan penggunaan. Kedua itu konsentrasi adalah suatu proses pemisahan antar batu bara dengan pengotornya. Konsentrasi ini diantaranya bisa berdasarkan warna atau kilap dan juga berdasarkan spesifik graviti atau SG. Para spesifik graviti, cara konsentrasinya disebut gravity concentration yang meliputi. Ketiga itu dewatering, yang merupakan pemisahan antara cairan dengan padatan dan biasa dilakukan setelah proses konsentrasi. Pertama, preparasi atau produksi reduksi ukuran butir. Preparasi melibatkan peremukan batu bara untuk mencapai ukuran butir yang diinginkan. Menggunakan alat seperti crusher atau grinder. Pertama itu primary crushing, meremuk umpan batu bara 2-90 cm dari 90 inci dari tambang. Alat seperti jaw crusher dapat dilihat ini. Kemudian itu gyratory. Kedua itu secondary crushing, yang merupakan pereduksian batu bara dengan ukuran 1-3 inci dari primary crushing seperti dan alat yang digunakan yaitu stamp mill, dapat dilihat di gambar ini. Selanjutnya itu grinding yaitu atau fine crushing menggunakan alat ball mill, dapat dilihat di gambar ini dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 1/4 sampai 3/8. Selanjutnya itu alat pembantu atau ayakan yang mencegah overgrinding dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya konsentrasi batu bara. Proses pemisahan batu bara dari pengotor berdasarkan perbedaan fisik seperti berat jenis atau si permukaan mineral. Melalui yaitu flowing film, konsentrasi berdasarkan berat jenis pada aliran tipis, yaitu jigging, yaitu proses konsentrasi yang mendasarkan kecepatan mengendap antara pengotor dengan batu bara. Selanjutnya itu sifat permukaan atau flotasi berdasarkan sifat permukaan mineral terhadap gelembung udara. Cara konsentrasi disebut flotasi. Selanjutnya itu kita masuk di tahap dewatering, yaitu menghilangkan cairan. Di mana ada 3 cara untuk pemisahan cairan dari padatan yang biasa digunakan itu thickening, yaitu tahapan awal pada pemisahan padatan cairan berdasarkan kecepatan pengendapan batu bara, di mana batu bara solidnya itu 50%. Selanjutnya itu filtrasi, pemindahan padatan dan cairan dengan penyaringan menghasilkan solid 80%. Dan selanjutnya itu drying, itu penghilangan air dengan pemanasan menghasilkan padatan bebas cairan yaitu dengan hasil solid 100%. Selanjutnya kita masuk di pemanfaatan batu bara. Pemanfaatan batu bara menjadi sesuatu yang penting dan semakin meluas selama abad ke-20. Walaupun kecenderungan penggunaan batu bara sebagai sumber energi terus ditekan isu lingkungan dan melambatnya perekonomian secara global, batu bara tetap memainkan peran sebagai sumber penting di tengah dominasi minyak bumi dan gas alam seiring lambatnya perkembangan penggunaan alternatif energi lain seperti nuklir, hidrotermal, dan energi terbarukan terutama di bidang industri.
Kita masuk di beberapa jenis pemanfaatan batu bara, yaitu pemanfaatan batu bara untuk energi panas yang biasa digunakan untuk kayak pemanas ruangan ataupun pembangkit listrik. Membakar batu bara secara langsung atau combustion sebagai sumber energi panas merupakan penggunaan batu bara yang paling umum. Tercatat bahwa panas yang dihasilkan batu bara telah digunakan sebagai pemanas untuk memasak dan pekerjaan pandai besi sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya itu pemanfaatan batu bara dengan cara pencairan batu bara. Pencairan batu bara adalah mengubah batu bara padat menjadi bahan bakar cair. Batu bara dapat dicairkan melalui metode pencairan batu bara tidak langsung dan pencairan batu bara langsung. Seperti dilihat di gambar ini yaitu proses yang terjadi. Selanjutnya itu pemanfaatan batu bara yaitu menggunakan metode gasifikasi batu bara. Gasifikasi batu bara adalah proses konversi batu bara yang merupakan benda padat menjadi gas yang lebih mudah dalam penyimpanan dan pengangkutan serta penggunaannya. Proses gasifikasi merupakan beberapa tahapan yang berlangsung simultan dengan diawali proses pirolisis yang kemudian diikuti oleh proses gasifikasi. Dapat lihat di gambar ini yaitu prosesnya gasifikasi. Selanjutnya kita masuk di pemanfaatan batu bara dengan metode karbonisasi batu bara. Karbonisasi atau carbonization batu bara adalah proses konversi batu bara dengan memanaskan batu bara untuk menghilangkan semua pengotornya hingga dipadatkan kokas batu bara. Pemanasan ini dapat dilakukan baik pada temperatur rendah maupun temperatur tinggi. Karbonisasi batu bara memainkan peran penting dalam transisi penggunaan peralatan logam dalam sejarah peradaban manusia dan semakin populer pada masa revolusi industrialisasi setelah kayu yang awalnya digunakan sebagai bahan semakin sulit untuk didapat. Dengan pengolahan yang tepat, batu bara tetap menjadi sumber energi penting, baik secara langsung maupun melalui konversi, mendukung berbagai sektor industri dan kebutuhan energi global. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.